Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, saudara sejawat yang sudah berkenan untuk hadir di sini. Ini merupakan tugas saya untuk aksi nyata memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang budaya positif yang ada di Nah, nanti di sini kita akan berdiskusi, kita akan membahas apa itu tentang budaya positif. Jadi di sini kita akan diseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Ya, terkhusus nanti di sekolah kita ya, di SD Negeri 106167 Lancasan Baru, Kecamatan Patunggang. Ini program saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Yang mudah-mudahan ibu semuanya sehat-sehat. Jadi kita mulai acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu dapat partisipasi aktif. Oke, kita mulai saja ya Bu. Kita mulai dari tentang apa saja dan konsep-konsep apa saja yang ada di budaya positif, konsep-konsep inti di budaya positif. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Rasanya kalau disiplin semuanya kita sudah paham, kita sudah tahu, sering mendengar disiplin. Nah, kita akan kupas, kita akan diskusikan apa sebenarnya disiplin itu. Kemudian tentang budaya-budaya, nilai kebajikan. Nah, setelah itu kita juga akan bahas tentang motivasi, ya. Motivasi yang ada pada khusus kepada siswa-siswa kita. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas itu perlu diadakan? Bagaimana caranya kita harus membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini nanti akan menjadi tolak ukur dari disiplin yang kita lakukan, budaya positif yang kita lakukan. Nah, kemudian nanti keyakinan kelas atau nilai itu perilaku positif ini, disiplin positif ini apa yang mempengaruhi? Mungkin didorong oleh suatu kebutuhan. Nah, jadi kita juga akan bahas tentang kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian apa saja yang khususnya anak kita ini. Nah, di antara kebutuhan dasar ini bagaimana kita memahaminya? Ya, kita sebagai guru berada di posisi yang mana? Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang manakah kita berada? Nah, setelah kita baru kita dengan mendefinisikan apa sih fungsinya institusi ini? Ya, dilihat dari posisi kita ini apa fungsi institusi ini? Oke, sekarang ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan yang pertama tentang disiplin. Disiplin kalau kita biasanya pasti larinya ke tata tertib, peraturan atau harus taat, patuh. Nah, kalau kita lihat dari 2 makna kata disiplin, itu yang pertama bisa diartikan dengan tata tertib. Ya. Jadi disiplin itu sebagai tata tertib yang berarti harus mengikuti aturan.
dan norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Seperti misalnya kita di sekolah, ada tertib yang kita buat. Kemudian ketaatan, ya disiplin juga dimaksudkan dengan ketaatan, ya. Jadi kita baca sebagai sikap taat dan patuh, ya tidak hanya pada aturan, tapi juga pada nilai-nilai yang diyakini. Dalam hal ini disiplin lebih kepada motivasi internal seseorang untuk berperilaku sesuai dengan prinsip yang diperlukan. Nah, dan kalau kita lihat dari bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Ya. Jadi apa menurut mereka? Sebenarnya katanya disiplin itu suatu pendekatan dari belajar, lebih difokuskan dengan arti belajar. Jadi disiplin itu belajar. Hubungannya bagaimana? Bahwa untuk menjadi disiplin seseorang harus memahami alasan ya, di balik aturan nilai tersebut. Ya, dengan pemahaman ini kita mengharapkan disiplin itu muncul, ya, muncul sendiri, ya, dari dalam diri sendiri, bukan karena keterpaksaan tadi. Nah ini yang arti disiplin, makna arti disiplin sebenarnya ya, bisa kita diskusikan nanti. Nah kemudian kita lihat disiplin yang positif itu seperti apa? Nah ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah adanya disiplin yang positif. Sebenarnya disiplin positif itu merupakan satu pendekatan kita dalam pembinaan, karena untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan, mengembangkan rasa tanggung jawab yang bijaksana, kemudian mengarahkan murid ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami serta menyadari berdasarkan motivasi dari dalam diri atau utama, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi yang kita harapkan nanti itu ini tumbuh disiplin positif tadi itu memang kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Jadi, nah sampai di sini kira-kira bagaimana menurut apakah sudah bisa kita pahami? Oke? Iya. Kalau sudah paham kita lanjutkan ke berikutnya ya. Kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang bagus ya, nilai-nilai yang baik. Tapi nilai-nilai kebajikan ini akan kita terapkan di banyak contohnya. Misalnya tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Ya nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah nanti di sekolah kita pilih manakah nilai-nilai kebajikan ini yang sesuai dengan yang ingin kita terapkan sama anak, ya. Dengan apa namanya, dengan patokan, bahwa jadi nilai-nilai kebajikan yang kita ambil itu tidak harus disepakati bersama, ya. Jadi kita memilih nilai-nilai kebajikan itu universal yang banyak ini harus ada kesepakatan bersama dulu semua warga sekolah, semua kita disepakati dari guru, murid dan sebagainya. Nah, dalam memilih ini kita tidak boleh ya, terpengaruh dengan suku, ya, apalagi ke bangsa, agama, ya, bahasa maupun latar belakang. Nah, apalagi di sekolah kita, sekolah kita ini sekolah yang sukunya bermacam-macam. Ya, ada suku Karo, Batak, ya, Jawa, Melayu. Nah, agama pun di sini kita juga beraneka ragam, ada yang Islam, ada yang Kristen Protestan, ada yang Kristen Katolik. Nah, jadi semuanya itu harus kita satukan suara, kita sepakati. Jangan sampai perbedaan itu mempengaruhi kita dalam menetapkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tetapkan di sekolah kita. Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat ya dengan nilai-nilai ini, insya Allah ke depannya kita bisa melaksanakan, kita bisa paham, ya semua tahu nanti apa sih nilai-nilai yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ibu, nah berasa kalau di sini bisa nanti kita pilih ya. Biasanya kalau di sekolah itu ada tanggung jawab, kejujuran,
dan saling menghormati. Saling menghormati misalnya kalau anak yang suka mengganggu temannya atau mengambil barang temannya, ini kita golongkan anak-anak yang belum memahami tentang nilai kebaikan itu saling menghormati. Berarti dia tidak menghormati kawannya, tidak menghormati privasi kawannya. Ya. Nah, apa tanggung jawab? Ya. Anak-anak misalnya yang belum mau mengerjakan tugas, belum mau mengerjakan apa yang kita inginkan, berarti dia di sini nilai-nilai kebaikan universal tanggung jawab itu belum ada di dalam dirinya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Ya. Kemudian kepedulian misalnya dalam kebersihan sekolah. Kalau sudah tertanam kebahagiaan kepedulian pada diri kita, ya, jadi kita sudah anak-anak sudah sadar akan tugas kalau bagaimana istilahnya itu sampah dimasukkan dalam sampah, toleransi yang berlebihan. Nah, kita tidak saling mengejar dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita, ya, sebagai nilai kebajikan universal. Ini di nilai-nilai nanti yang akan kita jadikan patokan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti kita berikutnya ya Bu tentang keyakinan kelas. Oke, sampai di sini Bu. Kira-kira ada yang mau kita bahas? Oke, kita lanjut ya Bu. Kalau belum ada yang mau kita bahas, kita lanjut lagi. Ini tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai yang kita katakan, kita bimbing anak-anak kita untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini dia Bu, keyakinan kelas. Jadi nanti kita tahu anak itu melanggar disiplin apa tidak dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi setiap kelas, ya, diharapkan ini membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai yang mulai kita bahas tadi, ya, kan dijadikan prinsip, ya, yang harus disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ya. Nah, keyakinan ini ditulis dalam bentuk pernyataan positif yang mengajarkan dan dipahami oleh semua murid. Ya. Nah, keyakinan kelas ini bagusnya, lebih efektifnya kita buat sebelum kita melakukan suatu pembelajaran atau kita melakukan ajaran baru. Kita perlu buku kesepakatan kita, keyakinan kita. Nah, dalam membuat ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mensosialisasikan dulu sama anak-anak kita di kelas kita apa itu keyakinan kelas. Jadi mereka tahu nanti, ya, kita sosialisasikan apa pentingnya keyakinan kelas itu. Nah, setelah itu, nah ini Bu, contoh praktek. Nah, ini praktek di kelas yang saya lakukan untuk kami membuat keyakinan kelas waktu pertama sekali masuk. Di sini saya mensosialisasikan dulu, ya, disosialisasikan dulu kami bersama-sama tentang keyakinan kelas itu. Apa itu keyakinan kelas, untuk apa, ya, bagaimana. Nah, di sini kemudian anak-anak nanti berdiskusi, mereka berdiskusi apa ya yang menjadikan keyakinan kelas mereka. Jadi semua keyakinan kelas ini kita usahakanlah berasal dari anak-anak ini, ya. Jadi jangan kita yang menentukan sebagai guru, tapi anak-anak ini dulu diajak berdiskusi. Setelah kita sosialisasikan, mereka berdiskusi bersama, ya, di sini. Nah, kami di sini juga mengajarkan anak untuk bertukar pendapat, ya. Di sini mereka sedang berdiskusi, ya, apa mereka yang mau lakukan untuk perasaan supaya mereka bisa belajar aman dan kondusif. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan anak-anak itu menuliskan. Setelah mereka berdiskusi tadi, mereka menuliskan, oh aku ingin ini nanti, ya, aku ingin ini, aku ingin ini, dan aku ingin ini, ya. Anak-anak tulis nanti sebelum membuat, ya, setelah mereka paham apa keyakinan kelas kita tadi, mereka menuliskan apa yang mau mereka jadikan nilai-nilai budaya, apa yang mau mereka jadikan keyakinan di dalam kelas itu, nilai-nilai positif apa yang mereka mau.
Ya, nanti pasti anak-anaknya berbeda berbu, ya berbeda-beda. Nanti nanti kita arahkan. Nah, setelah itu biar kita minta mereka tempelkan di tempat tulis, ya. Si A tempelkan, si B tempelkan, semua ditempelkan. Ini prosesnya ya. Jadi dari anak-anak, tugas kita sebagai guru nanti kita mengelompokkan, kita mengarahkan, ya. Jadi yang mereka tulis itu kita kelompokkan. Misal si A tadi menulis tentang belajar tidak boleh ribut, misalnya kan, atau selalu mengerjakan tugas. Nah, ini kita kelompokkan kemana mereka nanti? Kita yang mengarahkan nanti, ya, menjadi suatu nilai budaya, nilai-nilai universal, nilai-nilai budaya universal. Misalnya di situ nilai-nilai budaya universalnya tentang tanggung jawab di situ, ya. Ini dia, ya. Jadi kita mengarahkan nanti. Karena ini tadi kalau kita membuat suatu keyakinan itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, pernyataan positif yang tidak harus mudah dimengerti. Pernyataan positif itu artinya tidak menggunakan kata negatif, yang tidak boleh ribut. Itu kan pernyataan negatif namanya. Kita pakai pernyataan positif. Ya, jadi kita kelompokkan itu. Kita lah sebagai guru nanti yang mengarahkan untuk mengelompokkan sehingga menjadi suatu keyakinan kelas, ya. Nah, supaya menarik keyakinan kelas itu, kita bacakan, kita hias keyakinan kelasnya, kita hias dengan menarik, ya. Anak-anak disuruh menghias, baru kita letakkanlah, ya, keyakinan kelas itu di tempat yang mudah dibaca oleh anak-anak. Jadilah dia keyakinan kelas. Ini fungsinya apa? Kalau seandainya karena sesuatu permasalahan terjadi sama anak, ya kita bisa tanya, tadi kemarin kita sudah berkeyakinan, apa keyakinan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ya Bu. Nah, ini harus kita lakukan ini. Saya rasa di sini sudah ada juga kelas 4. Saya lihat juga sudah membuat suatu keyakinan kelas ini, ya. Ibu ini gambar-gambarnya, kami membuat keyakinan kelas untuk pertama sekali masuk ini, ya. Oke. Oke. Sampai di sini Bu. Sudah ada yang mau kita diskusikan? Dunia wali kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas. Di kelas saya pada awal tahun pelajaran dimulai, di mana pada saat itu saya dan anak-anak berdiskusi tentang apa saja yang dibuat kesepakatan yang disepakati, misalnya jadwal tiket, kalau keluar kelas itu harus permisi, kemudian kalau mau bertanya harus angkat tangan, gitu. Jadi itu sudah disepakati bersama-sama dengan murid-murid. Kemudian membuat sanksi-sanksi bagi anak-anak yang melanggar dari kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dalam hal itu kalau misalnya ada penghukuman, itu bukan dari saya lagi yang menentukan, anak-anak itu sudah menentukan apa hukuman dari setiap keyakinan kelas yang dilanggar. Sehingga jadi anak-anak itu bisa paham atau menyadari dirinya sendiri bahwa disiplin itu dibentuk dari dibentuk dari tanggung jawab yang telah dibuat dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Nah, menurut saya seperti itulah kesepakatan kelas yang saya jalankan sehari-hari ini di kelas. Terima kasih. Baiklah, saya ingin menambahi dari pernyataan rekan saya Bu Yunia, rekan kita, bahwasanya tentang keyakinan kelas itu saya juga menerapkan di kelas saya. Seperti saya meminta kesepakatan dengan anak-anak saya di kelas 1, misalnya yang tidak mengerjakan tugas mau dihukum apa, mau diberikan hukuman apa. Kemudian seandainya ada yang kedapatan membuang sampah sembarangan, apa resikonya, apa hukumannya, itu juga kami sepakati. Kami membuat kesepakatan yang ditulis di kertas HPS
kemudian tadinya saya tulis dulu di papan tulis, kemudian anak-anak menulisnya dan saya mengetik ulang dan saya print, saya berikan ke anak-anak itu dan saya tempel di dinding kelas agar anak-anak saya atau anak murid saya bisa melihat jika ada temannya yang melanggar kesepakatan, apa hukumannya. Jadi saya harap dengan keyakinan kelas itu bisa menerapkan sikap disiplin anak-anak agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian ada juga terkadang anak-anak yang suka mengganggu temannya. Itu juga saya buat kesepakatannya seperti apa. Misal ada yang memukul temannya atau mengejek atau membuli temannya. Di situ saya buat hukumannya adalah meminta maaf dan menurut kesepakatan mereka akan membersihkan kelas setiap pulang sekolah. Kalau tidak mengerjakan tugas juga ada hukumannya seperti menyiram bunga dan mengerjakan tugas itu juga saat itu juga. Kemudian apa lagi ya? Ya, saya berharap dari kesepakatan kelas itu atau keinginan kelas itu bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, tidak ada keributan di dalam kelas, belajar nyaman, tercapailah tujuan pembelajaran dari kelas. Tadi yang saya ceritakan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas saya. Saya percaya juga di kelas-kelas lain juga teman-teman juga menerapkan kesepakatan kelas. Jadi semoga saja apa yang kita inginkan menjadi kenyataan, seperti memiliki kelas yang nyaman, tentram, anak-anak disiplin, tertib tanpa harus kita mengeluarkan tenaga atau perkataan yang keras agar mereka memahami apa yang kita perintahkan. Selain itu juga jika kelas sudah nyaman, guru-guru juga akan bahagia, anak-anak juga bahagia sekolah, datang ke sekolah karena sudah mendapatkan suasana yang menyenangkan. Oke, Ibu, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, kita lanjutkan. Nanti kita bisa lanjut ke pertandingan kelas, sudah mulai nanti kita pertandingan kelas. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita kadang sering bertanya ya, kenapa sih anak itu di sekolah kadang tidak semangat, atau di sekolah tidak memperhatikan kita mengajar, atau ribut mereka. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi anak itu tersebut. Ya, ada motivasi yang di dalam diri anak itu sehingga dia menunjukkan perilaku bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, salah satunya ada yang namanya motivasi intrinsik. Ya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang bagaimana? Ini biasanya dari dalam. Ya, jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Ya, ini biasanya didorong oleh keinginan untuk melakukan sesuatu karena itu menyenangkan, memuaskan, atau menarik, ya, atau dan juga didorong untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah dari dalam, sudah kesadaran dia sendiri, ya. Ya, masih dapat duduk. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian ada motivasi yang dari luar. Nah, motivasi dari luar ini motivasi yang dari luar individu. Ya. Ini kenapa? Ini biasanya didorongkan oleh keinginan untuk mendapatkan reward, hadiah, ya, atau menghindari suatu hukuman. Ya, contohnya seseorang kita secara definitif keberadaan ada tindakan hadiah. Ini rasa ingat faktor yang motivasi manusia ini. Semua yang bukan hanya untuk kita juga, ya. Yang kita harapkan adalah motivasi yang dari dalam, motivasi intrinsik. Karena ini sifatnya jangka panjang. Kalau eksternal itu nanti tidak jangka panjang, jangka pendek. Mendapatkan dia setelah dapat dia tidak datang mendapat dia dari positif. Oke? Nah, kita lihat. Ini dia motivasi intrinsik. Contohnya kalau di sekolah, ya, motivasinya sudah ada dari dalam diri. Walaupun sudah, misalnya seorang anak, dia bisa menghabiskan waktu ekstranya atau waktu istirahatnya atau waktu kosongnya untuk membaca buku tentang topik yang dia minati, ya. Bahkan ketika tidak ada tugas, jadi walaupun tidak ada tugas, tidak ada kerja, tidak ada ujian guru, tetap dia membaca, ya, karena dia sudah ada kesadaran dalam dirinya, ya, untuk mengisi waktunya. Ya. Atau orang yang pergi jogging, ada juga di pagi, ya, karena mereka merasa senang dan energi setelahnya, karena mereka sadar bahwa kalau jogging itu dia akan sehat, bukan mungkin karena ingin terlihat langsing, ya kan? Kita olahraga supaya langsing dan protein. Nah, kalau kita motivasinya ingin terlihat langsing, itu berarti bukan motivasi dari dalam, dari luar tubuh. Jadi kalau kita dari dalam, mana kita menyadari bahwa kalau kita jogging kita jadi sehat, gitu. Nah, yang berikutnya kalau motivasi eksternal yang dari luar, ya. Motivasi eksternal, nah contohnya seorang siswa yang mengerjakan semua pekerjaan rumah mereka tepat waktu karena mereka takut dimarahi oleh orang tua mereka atau gurunya atau takut dihukum, ya. Pokoknya bekerjakanlah dan mungkin nanti aku gak dimakan, mamaku gak ngomong di rumah. Nah, itu dari luar, ya. Nah, ini sifatnya sementara nanti. Kalau seandainya guru tak mengajarkan atau orang tua tidak mengikuti, mereka tak mengerjakan. Ya. Nah, yang kedua, eksternal itu biasanya orang yang memiliki program diet ketat. Ya, dia mengikuti diet ini dan olahraga keras supaya menurunkan berat badannya, ya, supaya badannya jadi langsing. Ya. Meskipun mereka tidak, kadang dia karena saya menjadikan tadi lagu, karena mau langsing turun berat badan, makanan kesukaannya pun dia abaikannya. Enggak lah, nanti gendut. Padahal dia dulu itu hobi makan coklat misalnya, hobi makan bakso, ya. Tapi karena pengen supaya jadi kurus, ya, turun berat badannya, jadi abaikanlah makanan-makanan itu. Nah, ini sifatnya eksternal, ya. Jadi bukan karena kesadaran ilmu sehat. Padahal mungkin dengan makanannya apa masih tetap dilaksanakan, ya, tapi dengan kadar yang sedikit, ya. Nah, dari motivasi ini yang masuk ke simpanan yang paling kita tanamkan sama anak-anak adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, ya. Nah, kalau ini nanti kalau tidak ada dilihat orang, ya, ini kalau kita lihat orang, besok kan makan juga ya. Bakso menuju yang satu dari sini. Aku mau sehat, ya. Ini insya-Allah waktu tidak ada yang melihat, ya. Atau di sini pada istana kerja langsing, ya. Dari senangnya apanya orang yang kita suka, dengan itu ada yang kita suka, lalu lagi dan makan dengan enak-enak lagi kan. Ya. Oke, nah inilah motivasi yang ada di dalam perilaku manusia. Motivasi itu seperti dorongan dalam perilaku manusia. Oke, dan bisa. Ya Bu, ini kalau masalah motivasi itu banyak makna yang terdapat kalau motivasi untuk mengajar. Terutama itu untuk mendidik anak, untuk memotivasikan anak semakin giat belajar itu. Bagaimana cara kita supaya
anak itu semakin dia belajar motivasi kita untuk kepada itu. Bagaimana cara kita mengajar kepadanya, bagaimana cara kita menjelaskan tata gerak kita, cara menjelaskan kita dalam bentuk apa, bagaimana dia itu, supaya anak itu semakin berkembang, supaya budaya berpikirnya itu semakin maju begitu. Itu dia Bu, menurut saya Bu. Ya. Terima kasih Pak Bibi. Jadi motivasi kalau diberi contoh sama Pak Bibi tadi, cara kita mengajar, bagaimana supaya anak itu suka, itu sebenarnya motivasi kemana itu? Menurut saya motivasi ke motivasi ke mana ini? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Yang pastinya kalau menurut saya Pak Vicky ini motivasinya intrinsik, ya kan? Nah, karena sudah dari dalam diri Bapak sendiri untuk mengajar berfokus kepada anak, ya. Nah, mungkin bagi anak itu masih motivasi ekstrinsik, ya, tapi motivasi ekstrinsik ini nanti akan menjadi motivasi intrinsik bagi dia. Itu yang kita harapkan, ya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, ini tentang motivasi ya. Ya, sama seperti kita juga misalnya ingin terus belajar, ya, mudah-mudahan kita dari motivasi intrinsik, ya Bu. Oke. Oke, Bu, masih semangat kan Bu? Pak, kita lanjutkan ya Pak. Ya, tadi kita sudah membahas tentang motivasi. Ya, kita lakukan tadi motivasi intrinsik, ya, yang ada di dalam diri, ya. Kemudian kita diri dia. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Kenapa sih orang sampai berperilaku yang positif atau negatif, ya? Ini dia, ya. Tentang perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang itu? Apa sih yang kita butuhkan? Kenapa sih anak kita tidak semangat belajar? Ya, apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhannya? Nah, anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, dia akan menunjukkan perilaku yang ingin mencari, ya, yang kurang ada dalam dirinya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada namanya bertahan hidup atau berkembang, ada namanya penguasaan, ada namanya kesenangan, ada namanya kebebasan, ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ya, sekarang kita coba ulas satu persatu. Mudah-mudahan kalau kita sudah memahami nanti kita sudah bisa membaca, ya, kenapa dari kita, ada apa dari dia, ya, sehingga kita bisa mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Kita lihat yang pertama ya Bu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kalau ini Bu, ini kebutuhan dasar, ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, ya. Bisa jadi nanti begitu ya, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa tidak bermakan dari rumah, atau makanan yang belum masak, sampai ke sekolah tidak semangat dari sekolah, kelaparan. Nah, ini harus kita penuhi, ya, harus dipelihara kesehatan. Kalau dia sehat, otomatis dia akan semangat ke sekolah. Kalau dia tidak sehat, bagaimana dia mau ke sekolah, ya kan? Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, ya, meliputi kebutuhan apa ya? Kebutuhan kita berinteraksi sosial dengan teman-temannya, dengan guru, ya. Jadi kebutuhan anak itu membutuhkan, mereka itu diterima, memberi kasih sayang, ya,
suatu kelompok. Ya. Jadi kita guru pun harus bisa memberikan kasih sayang. Jadi dia merasa aku disayang, aku diterima, ya. Walaupun bagaimana dengan kelompok itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini kebutuhan untuk dianggap dihargai, ya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, pokoknya diakui dan dihormati. Ini dia, ya. Anak yang biasanya mencari perhatian dengan penguasaan ini biasanya dia suka apa? Menonjol. Kalau dia tidak ditemani temannya, ya, dia akan berbuat sesuatu yang istilahnya mengganggu kabarnya. Ya. Ini dia. Kemudian kebebasan. Nah, kemudian akan kemandirian atau otonomi memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan, karena kita anak kok tidur waktu kita mengajarkan. Mungkin dia merasa tidak bebas dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah ini harus kita pahami mungkin. Ya. Kemudian daripada kesenangan, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan apa. Kita harus lihat anak-anak itu pada dasarnya adalah suka bermain. Ya. Jadi kalau kita misalnya membuat pembelajaran itu kaku, tidak ada permainannya, tidak membuat anak-anak senang, nah itu dia juga akan menunjukkan perilaku yang negatif yang bisa menang. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan kebersamaan. Yang ketiga, kekuasaan atau harga diri. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan atau kenikmatan. Jika tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu, maka ketika seorang murid melakukan suatu pada perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar pada manusia. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kita lanjutkan lagi. Tadi membahas tentang motivasi ya Bu Pak ya. Sekarang kita coba ke berikutnya. Tadi kita sampai di ini tadi keyakinan kelas. Oke, motivasi. Nah, jadi kesimpulan kita tadi bahwa harus ada motivasi yang berasal dari dalam diri. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pakai. Nah, ini dia. Ini apa? Ini 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Dari kebutuhan dasar ini, ya, kalau seandainya anak tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Ya. Dia tidak akan menunjukkan suatu disiplin yang positif. Ya. Macam-macam nanti akan dibuat itu. Ya. Jadi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu perilaku menunjukkan perilaku yang negatif. Nah, kalau dia sudah menunjukkan perilaku yang negatif, artinya sudah tidak terjadi lagi di dalam suasana kelas itu yang aman dan kondusif, sehingga pembelajaran pun sudah kita capai. Kalau sudah anak berada dalam posisi tersebut, ya, seharusnya kita dulu itu berada di mana untuk memahami. Jadi ada 5 posisi kontrol. Ya. Ini teori yang dikemukakan oleh Glasser, ya. Jadi teori yang dikemukakan oleh Glasser kemudian diambil kesimpulannya oleh seorang dosen namanya. Dia mengatakan bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5 tempat. Yang pertama, posisinya sebagai penghukum.
sebagai penghukum. Kemudian yang kedua posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga berposisi sebagai pemain. Kemudian yang keempat posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari sini kita berada di mana? Kalau sebelum mempelajari ini, ya saya jadi, kalau saya sendiri jadi tahu, saya sebenarnya awalnya berada di sini, Bu, di posisi satu, posisi saya sebagai penghukum. Kenapa ya? Nah, kita coba bahas satu persatu, ya. Dan kita refleksi diri, yang manakah posisi yang paling diinginkan, ya, posisi kita nanti dalam menghadapi anak-anak yang menunjukkan perilaku negatif tadi, ya. Kita lihat sekarang posisi penghukum. Apa sih penghukum itu? Ya. Penghukum itu yang kedua adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kebeningan atau kelembutannya sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiam diri. Jadi di sini tetap dampaknya ke anak ada rasa tidak nyaman. Di mana rasa tidak nyamannya? Karena di sini kita tidak menggunakan marah-marah sih, tapi dengan kata-kata yang membuat anak itu merasa, aku sudah bersalah ya, aku sudah membuat diri itu menjadi sedih. Misalnya kita mengeluarkan kata seperti ini. Ada kasus dengan seorang anak yang setiap hari dia terlambat datang ke sekolah. Kita tegur, kemudian besoknya terlambat lagi, besoknya terlambat lagi. Karena kita menggunakan posisi ini, jadi kita mengeluarkan kata-kata. Misalnya anak-anak itu si Ani, kamu ini kok terlambat terus? Ibu sudah beberapa kali mengingatkan. Kamu gak kasihan sama ibu setiap hari mengingatkan. Ibu kan yang ditegur sama kepala sekolah. Kenapa si anak itu tidak ada berubah? Nah, kata-kata seperti ini memang lembut didengar. Cuma itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi si anak. Dia akan merasa, aku ya yang menyebabkan ibu itu jadi kenangan sama kepala sekolah misalnya. Aku ya yang membuat ibu itu menjadi sedih karena ditegur oleh anak sama. Ya. Nah, jadi di sini pembahasan itu seperti ini. Ya. Memang dia tidak dengan kata-kata kasar, dengan emosi, ya, lebih lembut dibandingkan dengan penghukum. Cuma dampaknya bagi anak tetap merasa tidak nyaman, tetap anak-anak merasa tersakiti di sini. Kemudian posisi yang kedua itu posisi pembuat rasa bersalah. Tetapi saya teman, nah yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini posisi pemantau biasanya hanya memantau, berarti mengawasi, ya, mengawasi dari perilaku itu. Nah, yang berikutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi terakhir, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Nah, jadi ini ada 5 posisi kontrol guru tadi dari sini tadi ya. Satu dan posisi yang lain adalah sebagai posisi manajer. Nah, di antara 5 posisi ini, posisi penghukum saya pernah membuat rasa bersalah, pemantau biasanya anak kita buat sekolah. Seharusnya
posisi sebagai manajer. Jadi guru seharusnya berada pada posisi manajer. Gimana posisi manajer itu? Posisi manajer itu murid kita ajak murid itu untuk menganalisis kebutuhan dirinya tadi yang tadi maksud, atau kebutuhan orang lain. Maka nanti murid itu harus mampu berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada yang mereka punya, sehingga murid dapat berbagi ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih baik. Posisi manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta perilaku. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Jadi tadi posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Ya, posisi manajer ini posisi yang terakhir. Karena diharapkan kita berada di sini, di manajer ini. Bagaimana sih posisi manajer itu? Nah, posisi di mana guru itu berkomunikasi sesuatu bersama dengan guru. Jadi ada permasalahan yang ada pada guru itu kita berkolaborasi, mendiskusikannya dengan guru. Bagaimana cara dia mempertanggungjawabkan perilaku itu? Dan kita sebagai guru di sini mengarahkan supaya guru itu bisa menemukan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya. Memang agak susah untuk berada di pada posisi manajer, tapi mulai sekarang kita harus menempatkan ini. Memang harus ya, guru harus berada pada posisi manajer. Ya. Jadi kita mulai menganalisa kebutuhannya, kebutuhan orang lain, ya, sehingga mampu berkolaborasi dan bekerja sama. Ya, bagaimana memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga murid dapat kembali ke kelompoknya dan lebih baik. Jadi pada posisi manajer ini kita memerlukan pada institusi. Nanti kita bahas tentang institusi apa itu, karena kita mengharapkan nanti murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, sehingga tercipta perilaku dan sikap positif yang ada pada dirinya, sehingga tercipta budaya positif. Ya, jadi permasalahan apa? Solusinya itu dari dia. Ya. Tapi kita bimbing, ya, seperti guru kita bimbing dan kita mengarahkannya, ya, sehingga dia tidak lagi menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat. Ya, jadi ini kita harus lihat. Jadi ini kita jangan belajar lagi di sini di hukum pembalasan kesalahan sebagai mantau. Karena kalau setiap hukum itu akan menimbulkan rasa dendam pada anak ini. Kemudian lagi dia akan mengaku begitu suka menghukum. Jadi kita harus berada di posisi sebagai seorang manajer bagi anak-anak kita dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Bagaimana Bu menjalankan posisi sebagai manajer itu? Jadi kita selalu berkolaborasi dengan karena dalam masalah kita ada diskusi, kita cari apa permasalahan yang kita duduk bareng bersama, ya, bekerja sama kita, ya, kita beritahu bahwa kita memiliki nilai-nilai budaya nilai-nilai kebajikan, kita bersama mencari solusi yang ada. Oke, kita benar-benar kita bisa pada posisi manajer ini supaya kita bisa menjadi guru yang selalu tenang, ya. Dan solusi yang kita berikan itu berdampak terpanjang pada anak kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang memiliki budaya yang positif. Oke, nah tadi kalau sudah posisi sebagai manajer, ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Kita selesaikan masalah ini dengan segitiga institusi, ya. Segitiga institusi itu sebuah pendekatan dalam sisi positif yang membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun kembali hubungan dengan orang lain yang berdampak oleh kesalahan tersebut. Ya. Semua pihak untuk menebus kesalahan. Ya, jadi sifatnya bukan paksaan ya. Di sini tidak kita menjadi berkolaborasi dengan untuk mencarikan
solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, bagaimana segitiga restitusi itu? Nah, ini dia, ya. Segitiga restitusi itu dia memang bentuknya seperti segitiga. Jadi ada 3 tahapan bagi segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah menstabilitas identitas, ya. Menstabilitas artinya kita memberikan penenangan dulu. Misalnya ada anak bermasalah, sudah kita tenangkan dulu dia. Ya. Kita tenangkan, kemudian baru kita stabilisasi kesalahan dia itu. Ya. Kita katakan bahwa dia itu bersalah karena sudah merasa bersalah. Baru kita mengajarkan banyak keyakinan baru kita carikan solusi. Jadi ada 3 tahapan. Ini tahapan ini tidak mesti harus satu dulu, boleh yang mana saja yang dilakukan boleh, ya. Apakah mau yang bagian luar juga boleh, bagian pertama boleh, atau bagian tiga boleh. Ini boleh, ya. Jadi tidak mesti stepnya harus satu, menstabilkan, kemudian memvalidasi, kemudian mencari keyakinan. Boleh memulai validasi dulu boleh, atau keyakinan juga boleh, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Jadi saya punya ada beberapa video tentang penerapan restitusi di dalam suatu permasalahan itu bagaimana kita praktekkan, ya. Oke. Nah, kita lihat sama-sama. Oke, ini kita lihat bagaimana video penerapan proses restitusi yang ada di dalam kelas kita lihat. Ya, ini dia Bu videonya. Ini kasusnya seorang anak, ya. Dia mengambil barang kesayangan temannya, ya. Nah di sini Bu, ini contoh penerapan video penerapan restitusi. Jadi di tahap awal itu menstabilkan, jadi anak itu distabilkan dulu emosinya. Biasanya kita menggunakan kata-kata, jangan bersejenak, kesalahan itu seperti biasa. Jika kita manusia pasti akan mengalami kesalahan. Nah, setelah anak itu merasa stabil emosinya, baru kita validasi, ya, biasanya dengan perkataan atau pernyataan. Kan kita harus kembalikan ke menyatakan bahwa apapun yang dilakukan itu tetap merupakan suatu salah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya positif kita. Nah, kemudian baru kita stabil, baru kita tanya, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, kalau keyakinan kelas itu apa? Jadi nanti anak akan mencari, oh kalau saya seperti ini, solusinya adalah seperti ini. Ini cerita tentang seorang anak yang mengganggu temannya, mengambil barang temannya. Jadi solusi setelah distabilkan, divalidasi, kemudian dia sendiri yang memberikan solusinya. Yang masih sadar dan lama-lama nilai, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangnya kembali dan akan mengembalikan barang temannya dia ambil. Nah, solusi itu dari dia, bukan dari kita, ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian ada juga video, satu lagi video tentang penerapan restitusi yang sudah mulai kita terapkan di dalam kelas. Nah, ini cerita tentang seorang anak juga yang suka mengambil barang temannya.
kebetulan hari itu dia mengambil uang temannya di dalam tas, ya. Ternyata setelah ditanya kenapa dia mengambil itu, ya, untuk distabilkan, ditenangkan dulu, baru dia bercerita. Kita harus menstabilkan dulu supaya anak-anak itu tidak apa istilahnya ya, berbenturan dengan kita. Jadi kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu supaya dia berbicara. Kalau kita tidak stabilkan dulu, ya emosi bahkan mungkin jadi permasalahan baru. Ya, jadi kita stabilkan dulu. Baru kita tanya, kenapa kamu sampai mengambil uang temanmu? Jadi di situ terungkap bahwa dia mengambil uang temannya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia tidak memiliki, dia belum makan dari rumah dan tidak memiliki uang jajan. Akhirnya dia ambil uang temannya. Nah, ini kita pasti validasi, ya. Apa yang dia lakukan itu salah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah, di kelas yang sudah kita sepakati tadi, bahwa kita harus saling menghormati. Nah, nilai-nilai keyakinan itu anak itu harus tahu. Ya, dia tidak menyebutkan bahwa dalam kelas kita pun kita tidak boleh mengambil kawan, kita harus saling menghormati, tidak mengambil barang orang lain. Nah, lalu kita tanyakan apa yang harus kamu lakukan, ya. Nah, jadi nanti dari sini barulah dia berjanji tidak melakukan lagi dan mengambil dan mengembalikan uang teman-teman yang telah diambil tadi. Nah, ini dua contoh penerapan restitusi segitiga yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan ini lagi, Bu. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa kita pahami untuk kita diskusi lagi lebih banyak lebar bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian kita lihat berikutnya. Yang berikutnya adalah pembeda antara hukuman, konsekuensi sama restitusi itu di mana, ya. Jadi kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, ya, menyakitkan. Kemudian konsekuensi juga itu menyakitkan. Termasuk restitusi itu yang baru yang kita katakan. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Dan murid akan tersakiti. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, Bu. Sifatnya memaksa. Ini kalau hukuman. Kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, tapi anak tetap tidak nyaman untuk murid jangka waktunya pendek. Kalau tadi jangka panjang, ini jangka waktunya pendek. Nah, penguatannya itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini bedanya, Bu. Ya, jadi mereka itu sama-sama membuat anak tidak nyaman, tapi jangka waktunya, ya, hukumannya jangka waktunya panjang, ya, akan terus berbenam dalam ingatan dia tentang hukuman yang kita berikan. Yang bagusnya karena kita berada di sini, di restitusi, ya. Jadi kita menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita hanya fokus pada pemecahan masalah. Murid mulai belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini yang kita harapkan, ya, restitusi ini. Ya, ini yang kita laksanakan nanti pelan-pelan supaya bisa terciptanya budaya positif. Jadi timbul motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kalau motivasi intrinsik sudah ada nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya, maka perilakunya akan menjadi perilaku yang positif. Kalau perilaku yang sudah positif, tercipta sifat positif dan bisa budaya positif di sekolah, sehingga pembelajaran akan aman dan kondusif. Ya. Nah, itu Bu kira-kira yang dapat kita bahas hari ini. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari paparan kita yang kedua. Kesimpulannya yang pertama, ya, terciptanya budaya positif yang menjadikan sekolah aman, nyaman, dan kondusif, sehingga tercipta murid-murid yang berkarakter, konkret, dan Pancasila,
Kemudian dalam menciptakan budaya positif harus adanya kolaborasi semua warga sekolah, orang tua murid agar budaya positif bukan hanya dilakukan di kelas, tapi juga di dalam lingkungan masyarakatnya. Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti kita akan buka ruang diskusi